Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alif Malik Nazmi dengan NIM 23014111026. Di sini saya akan menjelaskan tentang PBL kelompok kami dengan judul Pemilihan Moda Transportasi Mahasiswa Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta pada perjalanan Jakarta ke PNJ. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada saya sendiri Alif Malik Nazmi, lalu ada Bagus Satrio Aji, dan juga ada Muhammad Jason Adrian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari PBL ini. Alasan kami memilih ini karena Depok tuh sebagai kota pendidikan memiliki mobilitas yang tinggi, terutama dari Jakarta bagi mahasiswa UI, Gundar, dan juga PNJ. Nah, aktivitas harian perjalanan di Depok Jakarta tuh cukup padat, khususnya pada jam-jam sibuk seperti pagi hari dan juga sore hari pada jam pulang. Mahasiswa menggunakan berbagai moda transportasi, itu mulai dari KRL, bus, Transjakarta, dan juga LRT. Serta ada juga yang memakai kendaraan pribadi. Nah, banyaknya pemilihan moda transportasi ini membutuhkan biaya, waktu tempuh, dan juga kenyamanan yang dirasakan tuh berbeda-beda. Nah, karena itu, kita perlu melakukan analisis untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pilihan moda transportasi bagi mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta dan memahami untuk pergerakan mereka yang mereka lakukan gitu dari perjalanan Jakarta ke kampus. Nah, ini merupakan tujuan penelitian dari kelompok kami. Yang pertama, kami akan menganalisis faktor sosial ekonomi dari karakteristik perjalanan dan juga karakteristik moda yang mempengaruhi pilihan transportasi mahasiswa PNJ pada rute Jakarta ke kampus, yaitu PNJ. Lalu, kami akan membandingkan pemilihan moda transportasi mahasiswa pada perjalanan Jakarta ke Depok, khususnya PNJ, dengan moda utama itu komuter lain atau KRL, terus juga ada ojol, dan juga mobil ataupun motor pribadi. Yang ketiga, untuk mengetahui hasil model pemilihan moda transportasi yang dihasilkan, untuk memprediksi dampak kebijakan transportasi terhadap pilihan moda mahasiswa PNJ. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Bagus Haji, dengan NIM 23014111039. Di sini ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Di sini kita mengumpulkan data-data primer dan data sekunder. Data primer melalui kuesioner yang kita sebar kepada seluruh mahasiswa teknik sipil PJ dan data sekunder yang melalui literatur dan data institusional. Hasil pengolahan data digunakan untuk membangun model pemilihan moda. Lalu selanjutnya ada hasil pengumpulan data. Di sini kita mengumpulkan data dari karakter sosial ekonomi responden. Pertama-tama dari pernyataan ini ada dari usia yang kebanyakan dari usia 18 sampai dengan 21 tahun. Lalu ada yang kepemilikan SIM A dan SIM C. Itu kebanyakan ada di keduanya atau salah satunya dari SIM A ataupun SIM C. Lalu di sini ada kepemilikan kendaraan. Ada kepemilikan mobil, motor, dan salah satunya. Di sini kebanyakan 53% mahasiswa memiliki salah satunya itu motor. Pendapatan atau uang saku per bulan. Di sini mahasiswa paling banyak ada di 33% yaitu di bawah 500.000. Lalu untuk semester, mahasiswa di sini kebanyakan dari semester 3 yaitu 35%. Lalu ada domisili yang kebanyakan dari Jakarta Selatan dari keseluruhan 50%. Di sini ada biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan Jakarta ke Depok atau dari Jakarta ke PNJ. Yang paling banyak di sini ada 32% yaitu 10.000 sampai dengan 20.000. Di sini ada karakteristik perjalanan yang kita bahas di sini ada jumlah orang yang ikut dari perjalanan tersebut. Di sini ada 81% yaitu mereka sendirian dari perjalanan Jakarta ke kampus. Lalu ada total berapa kali melakukan perjalanan dari Jakarta ke PNJ dalam 1 minggu terakhir. Di sini paling banyak 57% yaitu lebih dari 5 kali. Lalu ada persepsi terhadap moda transportasi kereta api. Di sini keamanan dari tindakan kriminal yaitu ada 41% ragu-ragu dan 41% setuju. Di sini sangat tidak setuju, sangat sedikit yaitu 2,9%. Lalu ada keamanan dari kecelakaan kereta api, kurang lebih 48%
setuju dengan keamanan tersebut. Lalu ada aksesibilitas, 40% mahasiswa setuju bahwa kereta api mudah diakses. Lalu ada merasa tepat waktu di tujuan. Di sini ada 36% setuju, namun ada 30% yang ragu-ragu. Lalu ada persepsi terhadap moda transportasi taksi online. Di sini ada keamanan dari kriminal atau pelecehan. Kurang lebih ada 45% setuju atas keamanan tersebut. Lalu ada merasa aman dari bahaya kecelakaan. 44,8% setuju. Lalu ada mudah diaksesnya. Mahasiswa 58% setuju akan mudahnya diakses taksi online ini. Lalu di sini ada tepat waktu tujuan. 35% ragu-ragu atas ketepatan waktu yang akan mereka tempuh. Lalu persepsi terhadap moda transportasi pribadi, mobil atau motor. Mereka merasa aman dari bahaya. Jadi ada mahasiswa 39% itu setuju, namun ada 36% yang ragu-ragu. Lalu di sini ada merasa aman dari tindakan kriminal atau pelecehan, sangat setuju 45% mahasiswa. Dan ada ketepatan waktu tiba di tujuan. 48% mahasiswa setuju. Kurang tahu itu. Selanjutnya, saya Muhammad Yasmin Adriane dengan NIM 2301140058, izin melanjutkan. Yang berikutnya ada analisis data dan pembahasan persepsi responden terhadap moda transportasi KRL. Yang pertama itu ada keamanan, mayoritas 52,4%, namun 41% sisanya ragu-ragu karena dipengaruhi oleh kurangnya personel keamanan. Yang poin berikutnya ada keselamatan, 74,3% merasa aman karena dianggap moda paling aman dari kecelakaan. Kemudian poin ketiga ada keandalan waktu, 59,1% ragu atau tidak yakin karena sering terlambat akibat berhenti di setiap stasiun serta padat penumpang. Di poin yang terakhir ada aksesibilitas, yaitu 25,7% menyatakan tidak setuju karena stasiun terlalu jauh dari domisili sebagian mahasiswa. Yang berikutnya ada analisis data dan pembahasan dari persepsi responden terhadap moda transportasi, taksi atau ojek online. Poin keamanan itu sendiri terdapat 58,1% setuju, namun 34,3%-nya ragu karena tidak ada pihak ketiga yang menjamin keselamatan. Kemudian untuk poin keselamatan didominasi ragu dengan persentase 34,3% karena risiko di jalan raya. Pada poin ketiga, keandalan 22,9% menyatakan tidak mengandalkan atau tidak setuju karena jalanan Jakarta menuju Depok sering macet. Dan yang untuk poin terakhir, aksesibilitas itu sendiri terdapat 74,3% mahasiswa setuju atau sangat setuju karena mudah diakses via aplikasi kapanpun. Yang berikutnya ada menggunakan moda transportasi kendaraan pribadi. Untuk poin keamanan itu sendiri terdapat 82,8% setuju atau sangat setuju karena faktor privasi yang sangat tinggi. Kemudian untuk poin keselamatannya itu sendiri terdapat 52,3% setuju, namun ada 36,2% ragu. Biasanya tergantung keterampilan pengemudi ditambah kondisi lalu lintas. Untuk di poin keandalan itu sendiri terdapat 76,2% menyatakan sangat setuju karena fleksibel dan tidak terikat jadwal. Yang berikutnya ada interpretasi sementara. Sejauh ini yang kami nilai yang pertama mode paling aman dan murah itu KRL. Kemudian mode yang paling fleksibel dan cepat jika tidak macet itu kendaraan pribadi. Untuk mode yang paling mudah diakses itu taksi atau ojek online. Serta faktor dominan pemilihan mode itu tergantung dari pendapatan, kepemilikan kendaraan, akses, dan waktu tempuh. Akhirnya, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data mengenai perilaku pemilihan moda transportasi yang mahasiswa gunakan, dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden didominasi oleh mahasiswa usia biasanya rentan 18 sampai 21 tahun dengan mayoritas memiliki SIM C dan kendaraan roda 2. Hal ini menunjukkan bahwa moda transportasi pribadi, khususnya sepeda motor, menjadi pilihan utama atau pilihan yang potensial dalam mobilitas menuju kampus. Kemudian, moda transportasi yang paling banyak digunakan adalah kendaraan pribadi dan KRL. Kendaraan pribadi dipilih karena fleksibel, cepat, dan tidak bergantung pada jadwal, sedangkan KRL dipilih karena murah,
relatif aman, dan bebas dari kemacetan. Faktor utama yang mempengaruhi pemilihan mode transportasi adalah biasanya pendapatan atau uang saku, kepemilikan kendaraan, jarak tempat tinggal, dan waktu tempuh. Mahasiswa dengan pendapatan rendah cenderung memilih mode yang lebih terjangkau seperti KRL atau transportasi umum lainnya. Persepsi terhadap moda transportasi menunjukkan bahwa KRL dinilai aman dan ekonomis, tetapi kurang praktis dari segi aksesibilitas dan kenyamanan karena kepadatan penumpang. Sebaliknya, kendaraan pribadi dinilai fleksibel, namun memiliki risiko kecelakaan dan biaya operasional yang lebih tinggi. Sebagian besar mahasiswa melakukan perjalanan lebih dari 5 kali seminggu, sehingga moda yang dipilih harus memenuhi tiga aspek utama, yaitu efisiensi waktu, biaya yang terjangkau, serta ketersediaan akses. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.